105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda tentunya di formasi pukul 20 lewat 10 menit ya. Dan seperti biasa setiap Jumat ya biasanya ada RJ Nurul ya, kali ini ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda dan membawakan talk show hukum ya. Ada narasumber kita yang sudah hadir di studio Raw FM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sri, selamat malam para pendengar Raw FM. Iya, selamat malam kembali untuk Bang Samsuri Azhari Nasution SH ya rekan Raw yang akan mengisi talk show di edisi Jumat 1 Oktober 2021 ini dengan tema tindak pidana dalam Undang-Undang ITE ya Bang? Iya benar sekali sih. Iya, itu dia rekan Raw. Dan untuk Anda yang ingin belajar bersama-sama ya tentang hukum, boleh silakan bergabung di live Instagram kita di @rawfm Padang Sidempuan atau siapkan pertanyaan Anda. Nanti di segmen ketiga akan kita bacakan pertanyaan Anda, kirimkan ke via WhatsApp atau SMS kita di 0822 99996105. Baik, gimana kabarnya Bang malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah ya. Dan itu pastinya kita harapin ya setiap hari. Dan ini tentang tema kita nih Bang, tindak pidana dalam Undang-Undang ITE ya Bang. Iya betul sekali. Kenapa Bang memilih tema ini untuk malam hari ini? Ini memang ketika kita berbicara Undang-Undang ITE ini selalu menjadi perhatian juga ya, atau sering menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Tapi tentu saya yakin bahwasanya banyak orang atau publik yang belum memahami apa saja ya hal-hal yang diatur, utamanya tentu mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu sendiri. Mungkin ya untuk itu ya saya tertarik lah malam ini kita diskusi malam ini mengenai apa-apa saja hal-hal atau perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana di dalam Undang-Undang ITE ini. Ya baik, tapi sebelumnya nih Bang, mungkin ada beberapa masyarakat atau pendengar kita sebagian yang belum mengerti apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE ini. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan begini dulu sih. Pada era hari ini bahwasanya kita sangat mengetahui bagaimana perkembangan dunia digitalisasi yang begitu pesat. Sebagai contoh, misalnya dahulu orang membeli suatu barang atau melakukan suatu transaksi secara hukum itu secara langsung. Iya. Namun perkembangan dunia di zaman era globalisasi ini membuat hal-hal demikian dapat dilakukan melalui media elektronik. Selain itu juga samping transaksi elektronik terdapat juga perkembangan melalui dunia informasi yang begitu pesat. Mungkin dulu kita bisa menerima informasi melalui media-media mainstream atau media pers misalnya kan. Nah hari ini semua orang sangat gampang untuk mengakses itu melalui mungkin media-media sosial yang ada hari ini kan. Baik melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan berbagai perkembangan di dalam dunia digitalisasi, khususnya melalui transaksi elektronik dan informasi ini, tentu efek sampingnya juga di sana ada hal-hal ataupun suatu perbuatan-perbuatan yang mungkin merupakan suatu tindak pidana dalam hal penyalahgunaannya tentunya. Nah, untuk itu maka untuk menjawab itu semua atau untuk melindungi hak-hak dari seseorang terhadap penyalahgunaan dalam hal elektronik dan sistem informasi elektronik ini, maka lahirlah yang namanya Undang-Undang ITE. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE ini mengatur begitu banyak hal. Misalnya sebagai contoh mengenai pembuktian dalam hukum. Misalnya kan kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya di situ tidak menyebutkan informasi elektronik
merupakan alat bukti. Nah, namun secara spesifik melalui Undang-Undang ITE ini, maka informasi elektronik atau dokumen elektronik yang hasil cetaknya juga tentu merupakan alat bukti hukum yang sah, yang mana konsekuensinya walaupun data elektronik itu dibuat melalui misalnya tanda tangan elektronik, maka itu mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai akibat hukum yang sah tentunya. Nah, kemudian selain itu juga di dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, nama domain, serta perlindungan hak pribadi. Dan tak kalah penting, di dalam undang-undang ITE ini juga mengatur berbagai macam perbuatan ataupun hal-hal yang dilarang yang merupakan suatu tindak pidana. Nah, setidaknya kami mengklasifikasikan ada 11 perbuatan yang merupakan hal-hal yang dilarang atau diatur di dalam undang-undang ITE ini. Misalnya mengenai pembuatan atau mendistribusikan, mentransmisikan suatu konten yang bermuatan melanggar kesusilaan, kemudian yang memiliki muatan perjudian, kemudian yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan kemudian yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Itu kualifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua ada perbuatan tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga ada juga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat, tentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada juga mengatur tentang perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kemudian yang kelima ada mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, termasuk dengan tujuan untuk memperoleh info elektronik dan atau dokumen elektronik, serta dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanannya. Kemudian poin ke-6 juga mengatur tentang penyadapan atas informasi elektronik dan data elektronik milik orang lain, kecuali dalam hal proses penegakan hukum. Kemudian ada juga mengatur tentang mengubah, menambah, mengurangi, atau merusak, menghilangkan, dan menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, termasuk mengakibatkan terbukanya suatu info elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik. Itu juga merupakan ranah daripada perbuatan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada juga memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian ada juga mengatur mengenai melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dan kemudian mengatur juga tindak pidana mengenai orang yang memproduksi atau menjual, yang menggandakan, mengimpor, dan menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer
yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan juga termasuk untuk membuat sandi lewat komputer, kode akses dan sejenisnya. Dan yang ke-10 ada perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, merusakkan dengan tujuan agar info elektronik tersebut seolah-olah menjadi data otentik. Dan tentu yang ke-10, yang ke-11 ini merupakan suatu perbuatan tersebut yang setelah saya sebutkan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, kurang lebih itu adalah gambaran-gambaran perbuatan tindakan-tindakan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Namun pada malam hari ini memang kita tidak akan membahas satu persatu pasal tersebut. Jadi pada malam hari ini fokus kita hanya terkait beberapa pasal yang mungkin menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang dapat dijadikan alat untuk mengkriminalisasi seseorang. Misalnya orang yang menyampaikan pendapat, gitu kan, atau untuk pendidikan misalnya, atau bersifat kritik misalnya kan, yang kemudian dikenakan pasal 27 ayat 3 kan, tentang pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE. Jadi itu nanti akan kita bahas bagaimana secara detailnya di sesi berikutnya. Oke, baik. Tapi sebelum kita break nih Bang, ada satu pertanyaan nih masuk dari via WhatsApp kita ya. Ada Wardani di Padang Matinggi. Ya. Katanya sejauh mana undang-undang ITE ini sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi di berbagai dari media undang-undang dijadikan untuk mengkriminalisasi. Contohnya banyak para aktivis dijerat oleh pasal undang-undang ITE seperti kasus Luhut dan Ashari katanya. Ya, itu dia tadi. Di satu sisi memang di dalam undang-undang ini kita melihat bagaimana undang-undang ini melindungi data-data pribadi seseorang agar tidak disalahgunakan. Namun di sisi lain juga ada beberapa pasal yang mungkin beberapa sebagian golongan dianggap sebagai upaya kriminalisasi. Oleh karena itu sebenarnya undang-undang ini sudah sudah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, utamanya mengenai seperti case tadi kan, misalnya masalah pencemaran nama baik. Itu sudah direvisi, misalnya yang tadinya merupakan delik umum menjadi delik aduan kan. Kemudian masalah hukuman yang tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun. Dan tak kalah penting sebenarnya untuk memenuhi rasa keadilan itu agar undang-undang ini memang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan belakangan ini sudah ada yang namanya pedoman tentang bagaimana implementasi atau penggunaan undang-undang ini kan, agar tidak terjadi hal-hal yang demikian kan. Maka itu nanti akan bagaimana detailnya nanti akan kita bahas pada sesi yang kedua. Oke deh. Baik rekan Rau, untuk pertanyaan Anda kita bahas nanti ya. Dan kalau gitu kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga masih bersama narasumber kita ada Bang Samsuri Ashari Nasution SH. Tentunya di talk show hukum ya, dengan tema tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Oke, lanjut kita bahas ini mengenai unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang ITE ya Bang. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya
di satu sisi bahwasanya undang-undang ini memang betul-betul melindungi hak pribadi terhadap penyalahgunaan sistem informasi elektronik ini, namun di sisi lain juga muncul berbagai fenomena ataupun case-case yang dianggap merupakan suatu upaya kriminalisasi, sehingga dianggap menjadi menghambat untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan sesuatu hal ekspresi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah cukup optimal ya. Bahkan belakangan ini ada yang namanya surat keputusan bersama ya antara Menteri Kominfo, kemudian Kejaksaan Agung, dan tentunya kepolisian terhadap bagaimana pedoman di dalam hal implementasi terkait khusus pasal-pasal yang dianggap sering digunakan sebagai pasal kriminalisasi, misalnya pasal 27, 28, 29. Nah, apa saja yang diatur di situ? Misalnya di pasal 27 ayat 1. Di situ kan dikatakan bahwasanya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, di dalam implementasi pasal ini, tentu dalam catatan kami ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama mengenai fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah yang mentransmisikan atau yang membuat dapat diakses, yang membuat konten ini gitu kan, bukan pada perbuatan kesusilaannya. Karena kalau kesusilaannya itu tentu berdiri sendiri, misalnya diatur dalam pasal 281 dan pasal 282 yang ada di KUHP kan. Seperti misalnya kasus yang dulu mungkin pernah sempat viral ya, salah satu artis yang mana ada cukup viral juga, yang satu pasangannya dihukum, yang satu tidak dihukum. Nah, yang satu dihukum ini bukan karena memang perbuatan kesusilaannya, karena perbuatan kesusilaan sama-sama dua orang ini melakukan perbuatan kesusilaan, tapi yang dihukum itu terkait ITE-nya. Nah, jadi yang dihukum hanya orang yang membuat konten tersebut. Nah, jadi fokus di dalam pembuatan perbuatan yang dilarang pada undang-undang ITE ini bukan terhadap kesusilaannya, tetapi terkait dengan pembuat kontennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat masalah kesusilaan ini kan tentu berbau dengan masalah pornografi misalnya. Tapi kita juga harus memperhatikan bahwasanya tidak semua pornografi ini melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari segi tujuan. Misalnya sebagai contoh, lukisan. Nah, lukisan yang mungkin maaf cakap, lukisan itu tidak orang yang tidak berbusana. Nah, itu tidak bisa kita klasifikasikan sebagai pornografi kan, karena merupakan suatu seni misalnya. Atau benda-benda ataupun alat-alat praktek kedokteran, misalnya patung-patung anatomi misalnya kan. Nah, ketika misalnya seorang mahasiswa membuat konten kemudian ada patung tersebut, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai suatu kesusilaan dalam hal pornografi. Itu terkait dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian pasal 27 ayat 2 ini juga hampir sama sebenarnya dengan yang ayat 1. Ini tentang pembuatan konten yang bermuatan perjudian. Jadi fokus perbuatan yang dilarang tentunya bukan perjudiannya, karena kalau perjudiannya itu tentu itu mengacu harus kepada undang-undang hukum pidana yang umum, KUHP, mengacu ke KUHP.
Tetapi yang dilarang diatur dalam undang-undang ITE ini adalah yang membuat kontennya, Kemudian dalam pasal 27 ayat 3 ini mengenai tentang pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, ini sebenarnya sangat sering muncul menjadi pembicaraan ataupun topik-topik yang bisa katakan sering menjadi bahan diskusi lah, ataupun sering kontroversial di kalangan masyarakat. Kita tidak tahu apakah mungkin banyak tokoh-tokoh terkenal yang terjerat dengan kasus ini atau bagaimana. Yang jelas memang di dalam pasal ini poin yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, acuan daripada pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE 27 ayat 3 ini harus berdasar kepada pasal 31 dan pasal 311 yang ada di KUHP. Jadi untuk menentukan unsur-unsur itu memenuhi atau tidak, maka harus mengacu kepada pasal 31 dan pasal 311 dalam KUHP. Kemudian tidak termasuk pidana Undang-Undang ITE jika muatan berupa penghinaan, cacian, ejekan, dan kata tidak pantas. Jadi kalau misalnya hanya sebatas perbuatan itu merupakan cacian, ejekan, dan kata tidak pantas, itu tidak termasuk dalam Undang-Undang ITE ini, tetapi termasuk dalam misalnya delik penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP. Jadi misalnya kalau contoh misalnya Sri mengata-ngatakan seseorang, misalnya kan ini contoh misalnya, kemudian diposting melalui media sosial. Nah itu kalau hanya sebatas cacian dan ejekan itu tidak termasuk dalam Undang-Undang ITE, tetapi merupakan bagian atau ranah daripada penghinaan ringan. Kemudian yang selanjutnya disebutkan juga tidak termasuk pidana Undang-Undang ITE jika berupa penilaian atau pendapat atau hasil evaluasi dan atau sebuah kenyataan. Jadi ketika suatu hal itu merupakan suatu pendapat seseorang, maka seseorang itu juga tidak bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Walaupun mungkin di sebagian orang menganggap itu merupakan suatu penghinaan. Tapi harus dilihat dulu isi daripada pernyataan ini, apakah memang itu merupakan suatu pendapat ataukah itu merupakan suatu penilaian atau hasil evaluasi. Nah, ketika ini termasuk, maka dia tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kemudian untuk suatu hal yang sedang berproses hukum, maka harus dibuktikan dulu kebenarannya, baru diproses. Sebagai contoh misalnya, si A menyatakan si B yang sedang di dalam proses hukum. Nah, ini kan sedang sementara si B ini proses hukumnya masih berjalan. Maka si A ini baru bisa diproses ketika proses hukum si B ini sudah selesai. Memang ajas hukum kita kan praduga tak bersalah, artinya sebelum hakim memutus seseorang bersalah, maka kita tidak boleh mengatakan itu bersalah, kan demikian. Tetapi dalam hal case pengaturan melalui pedoman implementasi Undang-Undang ITE, maka harus dituntaskan dulu persoalan misalnya yang kita tuduhkan. Contoh, si A menuduh si B adalah seorang koruptor misalnya, sementara si B ini masih dalam proses hukum, belum ada putusan. Nah, kan kalau merupakan suatu penuduhan yang belum terbukti misalnya. Nah, untuk itu melalui surat SKB ini, maka penindakan si A hanya boleh diproses ketika proses hukum si B ini selesai. Nah, ketika misalnya si hakim menyatakan si B ini memang terbukti sebagai koruptor misalnya, maka si A terlepas, tidak boleh dihukum Undang-Undang ITE misalnya kan. Tetapi kalau misalnya si B ini tidak bersalah, maka si A dapat diproses melalui Undang-Undang ITE ini. Kemudian selanjutnya
bahwasanya mengenai pasal pencemaran nama baik yang diatur Undang-Undang ITE ini merupakan suatu delik aduan absolut. Nah, delik aduan absolut ini kan delik ini ada dua macam misalnya. Ada delik biasa, ada delik aduan. Nah, perbedaannya misalnya pada sisi penegak hukum. Kalau dia delik aduan, maka kejahatan itu dapat ditindak oleh penegak hukum ketika ada aduan dari si korban. Namun ketika tidak ada aduan, maka penyidik tidak boleh menindak itu kan. Berbeda misalnya dengan delik biasa. Jadi kalau delik biasa siapa saja pun, walaupun dia bukan korban sendiri, maka dia boleh membuat laporan kepada pihak penegak hukum. Maka dengan laporan itu maka proses penegak hukum harus menindaklanjuti. Sedangkan delik aduan, penegak hukum dapat menindaklanjuti suatu tindak yang diduga pidana tersebut harus dengan adanya suatu aduan yang langsung dari secara korban. Jadi kalau penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE ini harus dilaporkan langsung oleh si korban yang merasakan langsung. Kemudian korban juga harus orang perorangan, tidak institusi, tidak korporasi ataupun lembaga misalnya. Jadi di dalam subjek pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini, subjek yang yang diserang kehormatan atau dicemarkan nama baiknya itu harus berupa orang secara pribadi. Jadi misalnya seseorang yang mengkritik institusi misalnya sebagai contoh si A mengkritik dinas kesehatan misalnya contoh, itu tidak termasuk dalam undang-undang ITE ini karena dinas kesehatan bukan merupakan suatu bentuk pribadi tapi merupakan suatu institusi. Yang kemudian mengenai delik frasa kriteria supaya diketahui umum, dimaknai terhadap sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Jadi ini maksudnya adalah, ini kan masalah konten menyebarkan untuk diketahui umum melalui Undang-Undang ITE. Nah, jadi kalau dalam hal frasa supaya diketahui umum ini harus bisa dimaknai terhadap sekumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Tentu hal ini tidak termasuk terhadap grup tertutup, misalnya grup WhatsApp keluarga misalnya kan. Jadi dalam grup WhatsApp yang tertutup maka tidak bisa kita kenakan Undang-Undang ITE ini. Kemudian mengatur misalnya jika yang melakukan adalah pers. Nah, ketika yang melakukan adalah pers, maka yang tunduk ataupun yang mengatur ketentuan ini tunduk terhadap undang-undang tentang pers, kecuali misalnya yang melakukan itu merupakan seorang pers tapi dilakukan secara pribadi, misalnya melalui media sosial pribadinya, baru dapat dijerat dengan undang-undang ITE ini. Namun ketika misalnya dia menggunakan bertindak sebagai pers, maka yang berlaku baginya adalah tentu Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Nah, kurang lebih itu mengenai pasal mengenai pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Tapi di sini juga menurut saya ada sedikit persoalan yang mana di dalam hal ini tidak tegas menyebutkan seperti hal yang diatur di dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, yang mana di dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 itu secara tegas disebutkan bahwasanya fokus perbuatan yang dilarang adalah yang membuat konten, yang mentransmisikan.
Lalu bagaimana dengan misalnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau penghinaan? Sebagai contoh misalnya, ada seseorang public speaker, dia misalnya katakanlah sedang public speaker, memang secara material dia melakukan suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tetapi di sisi lain ada seseorang yang hadir di dalam forum tersebut yang merekam, nah kemudian memunculkan konten tersebut, sementara itu tanpa sepengetahuannya, dan juga dia tidak ingin misalnya itu dicantumkan untuk dipublikasikan begitu kan. Nah, apakah dia si yang speaker ini dapat dikenakan undang-undang ITE atau hanya berdasar kepada delik umum yang diatur dalam KUHP, misalnya pasal 3110 atau pasal 311 kan. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu diatur secara tegas. Jangan sampai misalnya dia yang harusnya ranahnya pasal 310 tentu dengan ancaman yang paling ringan 9 bulan, justru dia dikenakan undang-undang ITE yang pada dasarnya sebenarnya dia tidak mengkehendaki ini dimuat melalui media elektronik misalnya. Itu kurang lebih tentang catatan-catatan mengenai pasal penghinaan. Kemudian pasal mengenai pasal 28 ayat 1 mengenai menyebarkan kebohongan. Jadi di sini yang dimaksud menyebarkan kebohongan itu bukan merupakan kebohongan yang bersifat umum, tapi dia hanya spesifik terkait dengan transaksi perdagangan. Itu tentu kalau dia transaksi perdagangan, maka misalnya itu antara si produsen atau si penjual dengan si pembeli atau si konsumen. Jadi kalau misalnya seseorang yang melakukan kebohongan, misalnya yang dia bukan sebagai penjual misalnya, dia tidak bisa dikenakan undang-undang ITE ini. Tapi ketika misalnya berbau dengan perdagangan, misalnya dia berbohong terkait dagangannya ini, maka bisa dikenakan undang-undang ITE. Sebagai contoh misalnya travel bodong misalnya kan, perjalanan umroh dan lain sebagainya, atau produk-produk lain lah yang berbau dengan perdagangan, maka itu bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 ini. Dan kemudian yang tak kalah penting tentunya yang mengenai pasal 36. Ini mengatur tentang perbuatan yang merugikan secara real. Jadi pedomannya itu kerugian ini harus bisa dihitung nilainya secara real. Berapa nilainya? Jadi tidak bisa berupa kerugian-kerugian yang imaterial. Jadi memang kerugian ini harus bisa dihitung, baru bisa dikenakan pasal 36 ini. Ya, saya rasa mungkin itulah catatan-catatan mengenai pedoman dalam hal beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram tadi ya, Bang. Ya. Ini dari Mahmud ya, katanya dia sempat melihat kasus yang viral, itu seorang gubernur Gorontalo yang tersinggung Menteri Sosial emosional tunjuk-tunjuk warganya. Itu termasuk dalam tindak pidana Undang-Undang UTE atau bagaimana, Bang? Bisa diulang apanya, case-nya? Oke. Case-nya itu seorang gubernur Gorontalo tersinggung dengan Menteri Sosial yang emosional tunjuk-tunjuk warganya. Iya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, harus dibuktikan dulu. Misalnya dalam hal ini tentu mungkin dia mengacu pada pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau misalnya tidak mengacu terhadap poin-poin yang telah saya sampaikan di awal, maka itu tidak bisa dikenakan undang-undang ITE. Mungkin bisa digunakan undang-undang delik
biasa, misalnya penghinaan biasa sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kan. Kemudian saya rasa juga apa namanya, begini, ini kan sebenarnya dalam hal menanggapi hal-hal yang seperti ini, saya rasa kita harus bersikap cukup arif ya. Sebagai contoh misalnya di dalam pengaturan mengenai kitab undang-undang hukum pidana umum, misalnya mengenai penghinaan ini kan ancaman hukumannya hanya 9 bulan ya. Tapi kan kalau kasus-kasus yang seperti ini, saya rasa mungkin lebih baik atau lebih elok ketika kita melakukan suatu proses yang bersifat restoratif justice, yang mana proses penyelesaiannya itu tidak harus berakhir di penjara, tapi melakukan upaya-upaya perdamaian gitu kan, yang saling saling mengklarifikasi, meminta maaf dan lain sebagainya lah. Bukan malah sebaliknya, dalam hal mencari delik pasal yang lebih lama dengan menggunakan undang-undang ITE ini yang tadinya hanya 9 bulan menjadi menjadi 4 tahun misalnya kan. Pencemaran nama baik 4 tahun kalau dalam undang-undang ITE. Nah, ini kan sudah bertolak belakang sebenarnya. Yang tadinya kita berusaha melakukan penyelesaian persoalan yang demikian dengan restoratif justice, justru sebaliknya mencari hukuman yang lebih berat. Nah, ini kan bertolak belakang menurut saya. Untuk itu saya katakan sudahlah, bahwasanya tahanan kita sudah cukup penuh. Artinya kalau tindak-tindak pidana yang kecil-kecil lah seperti ini, saya rasa lebih eloknya kita menggunakan cara-cara ataupun prosedur-prosedur penyelesaian dengan restoratif justice. Oke, baik. Kita rekan Rau dimanapun berada, kita break dulu sebentar. Dan di segmen ketiga kita masih terima untuk Anda yang mungkin masih punya pertanyaan seputar tema kita, yaitu tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda, dan masih bersama Bang Samsuri Asari Nasution SH dari Kantor Hukum SBR dan Partners ya rekan Rau, tentunya di tema tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Baik, tadi kita sudah bahas beberapa case ya, bahkan dan juga tentang tindak pidana dalam Undang-Undang ITE tersebut. Jadi di segmen ketiga ini sepertinya sudah di penghujung acara ya. Itu artinya kepada Bang Samsuri mungkin bolehlah disampaikan kesimpulannya dari tema kita malam hari ini. Oke, baik. Kesimpulannya sebenarnya perkembangan dunia digitalisasi hari ini memang sudah dijawab dengan adanya undang-undang ITE ini, dan memang kita melihat undang-undang ITE ini cukup bagus ya, bagaimana undang-undang ini dapat melindungi hak-hak kita dari penyalahgunaan sistem informasi ini. Namun di sisi lain juga mengenai penggunaan informasi ini kepada sisi pelaku atau sisi pengguna media elektronik, kita harus lebih hati-hati, lebih waspadalah di dalam bermedia. Jangan sampai hal-hal yang misalnya sepele atau hanya karena keisengan kita dapat menjerat kita sendiri melalui undang-undang ITE ini. Itu sisi yang pertama. Kemudian dari sisi penegak hukum, kita juga harusnya bersifat arif dan bijaksana dalam hal melihat suatu case itu. Jangan sampai pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang ITE ini justru kita gunakan sebagai alat untuk meredupkan kritikan atau bersifat subjektif terhadap orang tertentu untuk mempidanakannya. Tapi
marilah kita memang betul-betul secara objektif, kemudian ya seperti saya katakan tadi, bahwasanya saat ini lapas kita sudah cukup penuh. Ya, kalau bisa tindak-tindak pidana kecil itu kita gunakan dengan penyelesaian restoratif justice, bukan malah mencari hukuman yang lebih berat gitu kan. Nah, saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Samsuri Asari Nasution SH untuk malam hari ini ya Bang. Kita sudah banyak belajar tentang tindak pidana dalam Undang-Undang ITE, meskipun masih banyak lagi ya yang berkaitan tentang tema kita pada malam hari ini. Dan jangan kemana-mana rekan Raw, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.